sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kalau misalnya Anda adalah pemirsa setia Go Healthy, pasti Anda sudah tidak asing dengan solusi untuk menjaga kesehatan kualitas darah dan pembuluh darah. Yes, jawabannya adalah teknologi laser. Dan saya yakin Anda sudah menggunakan dan merasakan manfaatnya. Nah, tapi episode kali ini berbeda karena kami punya solusi buat Anda yang mungkin punya masalah nyeri yang sampai sekarang belum teratasi. Waduh, saya nggak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjalani hidup dengan rasa nyeri. Pasti ini kualitas hidup juga nggak bagus ya. Nah, solusinya adalah teknologi laser dan juga teknologi TENS dan NMES. Ini gabungan 3 teknologi yang bisa mengatasi rasa nyeri sampai ke sumbernya. Nah, narasumber kami kali ini adalah orang yang udah beberapa bulan terakhir hidup dengan rasa nyeri. Ada Mbak Aya di sini. Mbak Aya, apa kabar? Halo Kak, aku kabarnya baik. Bener nih. Alhamdulillah. Tapi rasa nyeri masih ada? Masih dong. Dan juga ada 2 sahabat saya, 2 praktisi kesehatan, ada Bang Faidon dan juga ada Mbak Mega. Apa kabar? Halo, salam sehat semua. Iya. Sehat, bugar, bergairah, seksi, kinclong. Oh iya. Oke, dan bebas dari rasa nyeri ya Bang ya? Betul. Enak nggak hidup dengan rasa nyeri Mbak? Aduh, nggak enak banget Kak. Nggak enak banget ya, udah berapa bulan terakhir? Sudah 6 bulan pasca operasi sampai sekarang. Seorang influencer di Instagram, hobinya adalah mereview ya? Iya. Apa yang direview tuh? Kita hobinya traveling bareng keluarga, ada review hotel, Asik. permainan, resto, dan juga villa. Dan ternyata kerjaan itu ada resikonya juga. Ini kecelakaan gara-gara lagi nge-review nih. Oke, mumpung lagi ada di TV nasional, boleh disapa followernya, keluarganya, suami, anak, orang tua. Silahkan Mbak Aya. Halo, terima kasih. Perkenalkan aku Aya Hoiriah. Kali ini aku mau membagikan tentang bagaimana selama 6 bulan terakhir aku hidup ditemani dengan rasa nyeri. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman, keluarga, dan pastinya juga suami yang mulai dari kecelakaan sampai pengobatan kali ini tetap membersamai aku dan turut berjuang untuk kesembuhan aku sampai dengan total nanti. Sebetulnya Mbak Aya ini sakitnya gara-gara apa? Nyerinya gara-gara apa? Tadi sempat disinggung operasi. Aduh, ngeri amat. Ya udah, ya. Ini dia kisahnya. Aya Hoiriah, dirinya tak menyangka pekerjaannya sebagai influencer ternyata juga memiliki risiko mengalami cedera saat bekerja. Pada bulan Maret 2024, ia sedang mengulas suatu villa di Sukabumi. Di sana terdapat fasilitas ATV. Namun sayangnya, Aya mengalami kecelakaan. Paha kaki kanannya patah, sehingga harus menjalani operasi besar. Sejak itu, Aya harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Keluhan baru itu terjadi ketika daerah persendian, terutama dengkul, tumit, dan juga selangkangan, itu dia harus merasakan rasa nyeri yang begitu hebat. Jadi rasa nyerinya itu hadir ketika sudah lama tidak bergerak, misalnya bangun tidur atau duduk yang terlalu lama, dan ketika ingin berdiri dan juga berjalan itu nyerinya kerasa banget. Kini, Aya masih dalam proses pemulihan. Ia rutin pergi fisioterapi agar kakinya bisa segera sembuh. Aya pun berharap bisa mendapat solusi yang tepat terkait masalah kakinya. Tujuan datang ke Go Healthy pastinya ingin mencari tahu bagaimana cara mengurangi rasa nyeri, dan pengen deh rasanya bertanya-tanya langsung dan kira-kira apa sih saran yang baik untuk aku terutama yang mengalami rasa nyeri pasca operasi. Mbak Aya ini Wonder Woman ya, pakai ATV gitu kan ya, pakai ATV off-road gitu kan. Betul. Oke, kejadiannya gimana kok sampai bisa patah tulang gitu, ngeri amat nih. Jadi waktu itu memang lagi naik ATV, terus ada kayak lepas keseimbangan, pas jalannya turun itu kita ternyata salah masukin gigi ke netral. Jadi di sebelah kanan itu ada jurang, sebelah kiri itu tebing. Aduh. Dan kebetulan lagi pegang anak juga, dan akhirnya di situ nabrak tebing. Hantam tebing. Betul. Posisinya gimana sampai bisa kena tuh? Jadi ada 2 kali bantingan, pas bantingan yang kedua kali itu
kakinya itu kepeluntir. Pelintir gitu. Iya, jadi kayak meres baju, Waduh. jadi tulangnya remuk. Oke, yang udah dilakukan sekarang apa Mbak? Alhamdulillah langsung dioperasi, sekarang lagi menjalani fisioterapi. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama Mbak Aya. Kira-kira menurut Mbak Aya, benar atau salah? Kekuatan otot bisa mempercepat pemulihan pasca cedera? Benar. Benar. Ketika otot itu kuat, dia juga akan membantu untuk pemulihan dan mempercepat tulang itu kembali lebih baik bentuknya. Iya. Tapi jawabannya yang tepat seperti apa sih Mbak Mega? Jawaban dari Mbak Aya ini sudah tepat, bahwa kekuatan otot bisa mempercepat pemulihan pasca cedera adalah pernyataan yang benar, pemirsa. Jadi gini, kita harus tahu dulu nih, sistem gerak kita itu melibatkan yang namanya otot, tulang, tendon, sendi, ligamen, dan itu semua menjadi satu kesatuan. Itu yang perlu diingat, pemirsa. Jadi ketika patah tulang, contohnya nih, misalnya di patah tulang paha tadi ya, nah itu akan membuat kondisi dari tulangnya itu menurun stabilitasnya. Otot, sendi, ligamen itu akan ikut berpengaruh. Jadinya ikut mengalami peradangan bisa, kekakuan bisa. Ketika dokter sudah menyarankan, oh sudah boleh gerak nih, saat itu juga lakukan latihan kekuatan otot, pemirsa. Pelan-pelan, sesuai kondisinya. Karena yang namanya latihan otot itu dapat meningkatkan fungsi dari keseimbangan tubuh kita, pemirsa. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan otot itu jika dilatih itu bisa memperbaiki yang namanya sirkulasi darah, metabolisme tubuh. Karena apa? Karena kan massa ototnya tetap terjaga dengan baik, pemirsa. Jadi hal itu semua dapat mempercepat pemulihan dari pasca cedera, pemirsa. Jadi pernyataan kekuatan otot bisa mempercepat pemulihan pasca cedera adalah pernyataan yang benar, pemirsa. Oke, jadi kita belajar kalau kekuatan otot bisa mempercepat pemulihan pasca cedera adalah sebuah pernyataan yang benar. Nah, sekarang kembali ke kasus Mbak Aya yang harus mengalami operasi tulang paha akibat kecelakaan yang dialami dan sudah dipasang pen ya Mbak ya? Betul. Sepanjang apa pennya Mbak? Sekitar 25 cm. Aduh, oke. Nah sekarang rasa nyeri di mana saja yang Mbak Aya rasakan? Rasa nyeri sekarang karena memang sudah 4 bulan terakhir kaki nggak bisa numpuk kan, Kang Ronald. Jadi sekarang itu nyerinya lebih fokus di daerah persendian kaki sebelah kanan. Oke. Jadi di daerah tumit, terus juga dengkul dan juga bagian selangkangan dan juga bokong itu nyeri banget. Karena dia kalau info dari dokter karena harus beradaptasi menerima beban tubuh lagi, jadi dia harus beradaptasi dan nyeri banget. Dampaknya apa aja nih Mbak? Dampaknya itu pasti gerakan saya juga terbatas, terus bekerja juga harus bisa memilih-milih tempatnya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai belajar berjalan walaupun ditemani dengan rasa nyeri. Oke, ini solusi dari para praktisi. Jadi gimana sih Bang Fridon, Mbak Mega? Mbak Aya tadi sakitnya terutama di sini ya? Iya. Di sini, terus kemudian di selangkangan, sama di bokong ya? Iya. Patah tulangnya udah dioperasi, Sudah. tapi sakitnya masih nyisa. Masih. Berarti masih ada yang namanya spasme otot. Mungkin bukan di sendi, tapi sendinya bisa terpengaruh. Yang jelas tadi kita sebelum acara kita periksa di otot bagian dalam dan bagian luar memang ketika ditekan nyeri. Nah nanti ketika pemirsa mengalami nyeri seperti ini, mungkin rasanya melumpuhkan. Tapi tenang, dengan bantuan teknologi laser, mungkin Anda bisa lihat nih ada ilustrasinya. Ketika dia masuk, laser itu masuk ke arah otot kita, dia tembus tuh dari mulai lapisan paling luar, epidermis, dermis, hipodermis, otot, bahkan sampai ke tulang. Teknologi laser ini ada beberapa frekuensi yang berbeda nih. Ya, jadi pertama ada yang 460 nanometer yang sinarnya warna biru, 650 nanometer yang warna merah, dan yang tidak terlihat 808, 830, dan 905 nanometer. Jadi ketika antara Anda pakai, sirkulasi darahnya menjadi membaik. Sehingga ketika membaik, tubuh bisa membantu mengangkat sel-sel yang bermasalah tadi dan bisa membantu mengurangi peradangan. Teknologi laser yang sama juga membantu sampai ke sendi. Nah, ketika pemirsa lihat berat badan bertambah menyebabkan ketika jalan itu terjadi gesekan antar sendi, disinilah teknologi laser berperan membantu meningkatkan sirkulasi darah ke sendinya. Yang terjadi sendinya dikurangi peradangannya, kemudian membantu remodeling dari persendian. Pembentukan kolagen itu bisa dibantu sehingga nanti apa? Rasa nyerinya bisa berkurang dan gerakannya bisa kembali menjadi lebih normal ya. Mungkin tidak langsung, tidak instan karena ini bukan obat penghilang nyeri ya. Ini membantu memperbaiki hal yang salah tuh step by step.
gitu Kang Ronald. Masih ada 2 teknologi lainnya, yaitu teknologi TENS dan teknologi NMES untuk rasa nyeri. Ini seperti apa bisa membantu Mbak Aya ini, Mbak Mega? Ya, jadi TENS itu adalah Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, di mana di bagian yang nyeri kita tempelkan TENS tersebut dan akan memblokade saraf dari rasa nyeri tersebut pemirsa, sehingga akan mereda nyeri tersebut. Setelah itu terjadi, maka kita gunakan teknologi lainnya berupa NMES. NMES ini adalah Neuromuscular Electrical Stimulation, di mana otot kita akan diberi stimulus dan akan menyebabkan kontraksi otot. Kontraksi otot tetap terjaga, maka kekuatan ototnya akan meningkat pemirsa. Massa otot akan terjaga dengan baik. Nah, dengan perpaduan 3 teknologi ini, maka didapatlah 4D pemirsa, yaitu dilancarkan aliran darahnya sehingga dapat mempercepat proses pemulihan dari penyakit pemirsa. Lalu diredakan, nyerinya diredakan, peradangannya diredakan oleh laser dan TENS tadi pemirsa. Dan yang ketiga adalah ditingkatkan produksi dari kolagen ya pemirsa. Jadi kolagen itu selain di kulit juga ada di tendon, otot, tulang, sendi pemirsa. Sehingga dengan meningkatnya kolagen tersebut akan terjadi perbaikan jaringan tadi pemirsa. Nah, yang keempat adalah digerakkan dengan NMES tadi pemirsa. Jadi ketiga dari laser, TENS, dan NMES ini adalah satu kesatuan yang harus digunakan oleh Mbak Aya dan pemirsa di rumah. Perangkat ini bukan hanya untuk orang yang cedera seperti Mbak Aya karena tabrakan, enggak. Untuk orang yang suka olahraga juga boleh. Untuk Anda yang usia lanjut dan kemudian aktivitasnya masih terbatas juga bisa. Ya, ketika misalnya Anda baru sakit kemudian Anda sembuh, Anda bisa pakai untuk membantu mengatasi rasa nyeri sekaligus bisa dipakai buat berlatih. Iya. Dan ini bukan cuma otot di lutut aja, pemirsa. Anda bisa lihat perangkat ini bisa dipakai di leher, di bahu, di pinggang, di siku, di lengan. Ketika Anda nyeri dan memang kayak Mbak Aya nih, kami sarankan untuk tetap jalankan fisioterapinya. Tapi di luar fisioterapi, Anda lakukan upaya tambahan dengan menggunakan perangkat ini, gitu Kang Ronald. Nah, teknologi tadi udah akrab, Mbak? Sudah, karena pakai di rumah sakit. Oke, itu lanjutkan ya. Nah, ada solusi lainnya juga pemirsa yang mungkin bisa mempercepat pemulihannya Mbak Aya ya, yaitu sebuah alat yang bisa kita pakai di rumah atau di mana saja ya untuk mengatasi rasa nyeri. Mbak Aya mau saya pakaiin nggak? Apa tuh alatnya? Saya tempelin ya, saya pasang ya. Boleh. Ya, kita coba ya. Oke Mbak Aya, dinikmati saja terapinya karena saya akan memberikan informasi kepada para pemirsa. Jadi pemirsa, yang dijelaskan oleh Bang Faidon ya, oleh Mbak Mega, teknologi laser, TENS, dan NMES ada dalam produk Evo Laser. 3 teknologi canggih dalam satu alat dengan konsep 4D. Dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, dan digerakkan. Teknologi pertama, dilengkapi dengan 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang dapat bermanfaat membantu mengatasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi kedua, yaitu TENS ya, menstimulasi otot dan syaraf agar bisa memblokir rasa nyeri langsung dari sumbernya. Teknologi yang ketiga adalah teknologi NMES. Jadi otot dan syaraf itu akan direlaksasi ya. Ini bermanfaat buat membantu pemulihan pasca mengalami cedera. NMES juga dapat digunakan untuk olahraga, menambah kekuatan otot dan performa tubuh kita. Cara pakainya gampang, ringan, kecil, portable, bisa digunakan di mana saja sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan. Jadi pemirsa, bebaskan diri Anda dari rasa kram, kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, juga nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat. Wah, buat laki-laki penting nih ya. Nyeri akibat haid buat perempuan, nyeri pramenopause, juga nyeri kerusakan syaraf akibat diabetes. Dan buat Anda yang sekarang mungkin sedang dalam pemulihan stroke dan ada nyeri tubuh lainnya, bisa diatasi dengan menggunakan Evo Laser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan hanya yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya ada di GoGo Mall. Pemirsa, nikmati hidup, atasi nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Evo Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, masih dengan Mbak Aya ya, yang sedang menikmati terapi ya, terapi laser, TENS, dan juga NMES akibat cedera yang dialami ya, sampai harus melakukan operasi tulang karena tulangnya patah pada saat kecelakaan menggunakan ATV. Nih, dipasangnya sekarang masih di pergelangan kaki sebelah kanan. Enaknya kan bisa dipakai di rumah sambil selonjoran gitu kan. Jadi enaknya alat ini tuh bisa
membantu pemulihan mandiri gitu loh. Kayak asisten pribadi. Kayak asisten pribadi. Otot kita kan harus terus dilatih karena akan mempercepat pemulihan. Cuman kan kalau kita lagi cedera boro-boro mau gerak ya Mbak ya. Boro-boro mau olahraga. Sementara olahraga Bang Pada selalu bilang harus selalu dilakukan. Iya, kalau nggak ntar sirkulasi darahnya nggak jalan. Iya. Nah, kemudian kalau ototnya nggak dipakai ntar makin lama makin ciut, bikin masalah baru. Ini berarti buat yang penderita stroke juga ya, kan udah nggak bisa gerak tuh. Kan ada yang makin lama badannya makin kecil, otot makin mengecil terus. Betul. Sementara di sini teknologi NMS itu melatih ya, bisa ya. Jadi walaupun kita seperti dalam kondisi pasif, tapi otot kita bisa tetap dilatih aktif. Dan sementara kan otot banyak tuh. Betul. Misalnya di bawah itu kan bukan cuma satu, ini di depan ada nih. Di sini ada ototnya loh. Di Sini ya? tulang kuring bagian depan, kiri kanan tuh ada ototnya. Kemudian di belakang betis. Paha juga ada yang bagian dalam, ada yang bagian luar, ada bagian tengah. Ada yang bagian belakang. Kemudian nanti pinggang belakang. Pinggang kalau nggak dilatih ntar jadi peot, badannya meleot. Nah Mbak Aya kan sekarang lebih banyak di rumah berarti kegiatan ya. Dan di rumah juga artinya tetap aja gitu. Rasa sakitnya ada gitu. Biasanya kapan aja tuh rasa sakitnya? Biasanya kalau bangun tidur itu kerasa banget karena udah lama nggak gerak, terus pas mau digerakin tuh sakit banget, ngilu, nyeri. Bangun tidur sakit, kapan lagi terasanya? Kalau dari duduk bangun mau jalan Sakit lagi. Kalau pas jalannya sakit nggak? Jalannya sakit. Makanya nih terapi dengan Evo Laser ini sangat pas buat Anda yang mungkin sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ya, digunakan gitu ya. Nah rasanya apa sih Mbak? Mungkin banyak yang penasaran, rasanya seperti apa sih digunakan teknologi ini? Enak banget, dari tadi juga pakai, terus dia ada sensasi di pijatnya, terus ada hangat-hangatnya. Ini kayaknya kalau dipindahin ke daerah paha itu kayak lebih enak ya. Oke, nah biarkan Mbak Aya menikmati terapinya. Ini adalah sebuah informasi penting buat Anda pemirsa. Kami punya tips untuk mencegah rasa nyeri pada tumit kaki. Ini namanya yang paling lazim namanya plantar fasciitis. Jadi nyerinya pada fascia atau jaringan ikat yang di telapak kaki ya pemirsa. Jadi mungkin yang sering dirasakan itu kan pagi-pagi kalau baru bangun tidur terus jalan itu tumitnya sakit. Terus duduk nih, ada orang baru duduk terus begitu jalan sakit lagi tuh. Iya. Itu sangat menyakitkan. Tipsnya adalah pertama kita lakukan latihan namanya stretching. Telapak kakinya kita buka seperti ini, kita stretching, nanti kita bisa tarik satu. Oh iya. Tarik lebih kencang, nanti ketika kita tarik ini, nanti ininya, bagian sininya, itu kita bisa lakukan massage ringan seperti ini. Nah kemudian kedua adalah ada bola tenis, misalnya Anda injak-injak rolling, bola. sampai di batas kekuatan di mana Anda bisa handle. Salah satu akar penyebabnya adalah kegemukan tentunya. Nah jadi ntar yang punya berat badan lebih mau nggak mau harus mau dikurangin. Setelah itu Anda bisa tambahkan penggunaan perangkat yang tadi dipakai sama Mbak Aya ini. Jadi perangkat ini akan bisa membantu meningkatkan aliran darah, kemudian seperti memijit tensnya, membantu mengurangi nyerinya, dan tetap melatihkan itu telapak kaki juga. Kalau kita pakai NMS dia juga akan terlatih, karena dia juga kan otot tuh. Bisa berdiri begini, kita berjalan itu kan kaki kita juga kan seperti mencengkeram itu jari-jarinya. Nah, demikian tips dari saya. Hati-hati loh dengan rasa nyeri. Kalau misalnya kita punya rasa nyeri, gerakan akhirnya menjadi terbatas. Dan akhirnya bisa membawa ke hal yang lebih serius. Kenapa? Karena tensi bisa jadi tinggi, gula bisa jadi tinggi, kolesterol bisa jadi tinggi. Nah, itu kan bahaya, betul kan Mbak Mega ya? Karena yang namanya nyeri akan membuat seseorang jadi tidak aktif. Ketika seseorang tidak aktif, maka gerakan-gerakan tubuhnya juga berkurang. Metabolisme tubuhnya menurun pemirsa. Nah, metabolisme menurun, sirkulasi darahnya juga menurun. Timbullah yang namanya hipertensi tadi. Terus juga kolesterolnya dapat tinggi, gula darahnya dapat tinggi, asam uratnya dapat tinggi. Jadi mulai sekarang pemirsa harus lebih waspada lagi. Jika ada nyeri, diatasi ya pemirsa, supaya tidak terjadi hal-hal tersebut pemirsa. Upayanya adalah kita lakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas fisik. Lalu kita gunakan teknologi laser ini pemirsa, ditambah dengan TENS tadi dan juga NMS. Dari mulai laser melancarkan aliran darahnya, TENS meredakan dari nyerinya dan peradangannya pemirsa, dan juga yang namanya NMS memperkuat otot kita pemirsa. Gunakan mulai dari sekarang pemirsa untuk menjaga kesehatan tulang, sendi, dan otot kita pemirsa. Aku pengen tanya, ini kan rasanya ini enak banget ya Kak ya, kayak aku waktu fisioterapi, ini alatnya sama memang untuk manfaat, terus juga dia teknologinya apakah sama dengan yang digunakan waktu aku fisioterapi? Coba nanti di cross check ya, di fisioterapi pakainya apa, apakah menggunakan laser atau yang lain. Karena terapi menggunakan sinar itu kan macam-macam. Ya, ada namanya sinar far infrared, ada laser. Itu agak berbeda ceritanya. Laser itu bisa menembus jauh lebih ke dalam ketimbang far infrared. Apalagi
laser yang Mbak pakai ini, itu memang didesain sedemikian rupa, bahkan sampai panjang gelombangnya juga ada 5 macam yang berbeda itu. Sinarnya itu ada yang sinar merah, sinar biru, dan kemudian ada sinar yang tidak terlihat. Dia bisa menembus lewat epidermis, dermis, hipodermis, otot, bahkan sampai ke tulang. Panjang gelombangnya 460 nanometer, 650 nanometer, 808 nanometer, 830 nanometer, dan 905 nanometer. Jadi bisa tembus jauh ke dalam. Nah, satu lagi. Ini sinar lasernya ada perangkat tensnya, jadi satu. Sinarnya jalan, tensnya jalan, jadi sambil dipijit sambil sinarnya jalan. Jadi itu yang serupa tujuannya, tapi tidak sama jalannya. Apakah yang di rumah sakit diterusin? Sebaiknya diterusin. Ya. Tapi kan ada waktunya kita juga, ini lagi nyeri nih, sekarang Mbak lagi nyeri. Jadwal ke rumah sakitnya misalnya seminggu 2 kali misalnya. Lah kalau yang misalnya di antara itu nyeri terus gimana? Iya. Nah, upaya mandiri ini bisa kita kerjakan dengan bantuan perangkat ini. Jadi ketika nih Mbak Aya mengalami patah tulang di bagian otot paha, pasti di bagian sekitarnya itu akan terganggu juga pemirsa. Contohnya adalah sendi lututnya. Jadi yang namanya sendi itu juga harus disinari dengan lasernya pemirsa. Ketika disinari dengan teknologi laser, maka akan mengurangi yang namanya bengkaknya pemirsa. Terus juga nyerinya hilang, aliran darahnya lancar, proses pemulihannya dapat cepat terjadi. Gerakan menjadi nyaman kembali pemirsa. Maka itu gunakan teknologi laser untuk sendi dan tulang Anda pemirsa. Nah pemirsa, mungkin Anda baru saja bergabung, jadi saya rangkum lagi ya. Mbak Aya ini datang ke Go Healthy karena memang merasakan nyeri pada kaki sebelah kanannya. Ini terkait dengan kecelakaan yang dialami yang mengakibatkan tulang pahanya patah ya, dan harus melakukan operasi. Saat ini yang dilakukan oleh Mbak Aya adalah melakukan fisioterapi dan juga berbagai tindakan ya, dan ini dilakukan di rumah sakit. Lanjutkan ya Mbak ya, dan sekarang saran dari kami adalah Mbak Aya menggunakan teknologi yang dimana bisa dilakukan terapinya di rumah untuk mempercepat pemulihan. Mbak Aya, apa yang dirasakan sekarang dengan terapi ini? Enak, kayak dipijet. Asik. Jadi ada 3 teknologi. Teknologi apa saja Mbak? Saya tes nih. Ada laser, TENS, Iya. sama NMES. NMES. Nah dari obrolan kita kali ini Mbak Aya dapat ilmu apa? Coba. Ini enak banget dipakainya, mantap banget, karena apalagi kan saya fisioterapi itu diantarkan sama suami ya. Ya. Jadi nggak selalu bisa, dan kalau saya pakai alat ini bisa dipakai di rumah dan kapan aja dibutuhkan. Oke, jadi Mbak mau mengusahakan menggunakan Evo Laser di rumah? Yes. Cepat sembuh ya Mbak ya. Terima kasih. Cepat bisa jalan normal lagi, terhindar dari rasa sakit, dan bisa keliling Indonesia lagi sebagai seorang travel influencer gitu kan ya. Nanti saya follow Instagramnya. Apa Instagramnya? Sama Aya Hoyriah. Aya Hoyriah tuh follow tuh. Yang suka dengan review-review traveling, boleh di follow Instagramnya Aya Hoyriah. Bang Faidon terima kasih, Bang Mega juga terima kasih. Sekali lagi, untuk rasa nyeri yang dialami oleh Mbak Aya dan juga mungkin dialami oleh Anda, ada solusinya, yaitu teknologi laser TENS dan NMES ada di dalam produk Evo Laser. Ini adalah remote controlnya ya. Ini adalah sebuah solusi revolusioner, 3 teknologi canggih dalam satu alat. Konsepnya 4D, dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, dan digerakkan. Teknologi yang pertama dilengkapi dengan 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang. Ini bermanfaat membantu mengatasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi yang kedua yaitu teknologi TENS ya, mensimulasi otot dan syaraf agar bisa memblokir nyeri langsung ke sumbernya. Teknologi yang ketiga di Evo Laser adalah teknologi NMES, di mana otot dan syaraf kita akan direlaksasi. Ini bermanfaat membantu pemulihan pasca mengalami cedera. Nah, NMES juga bisa dipakai nih buat Anda nih para olahragawan untuk menambah kekuatan otot dan performa tubuh kita. Cara pakainya gampang, portable, bisa digunakan di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan kita. Jadi pemirsa, ayolah nikmati hidup ya, bebaskan diri kita dari rasa kram, kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi ya, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat, juga nyeri haid, nyeri pramenopause, dan juga nyeri kerusakan syaraf akibat diabetes. Nah, buat Anda yang sekarang lagi dalam proses pemulihan pasca stroke ya, atau merasakan nyeri tubuh lainnya, ayo atasi dengan menggunakan Evo Laser. Pesan sekarang juga dapatkan promo dan juga ada program cicilan 0% supaya Anda tidak menunda lagi mendapatkan sekarang juga Evo Laser. Tapi ingat, ya, pastikan Anda mendapatkan hanya yang asli, berkualitas dan bermanfaat, dan juga bergaransi hanya ada di GoGo Mall. Jadi, nikmati hidup, atasi nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Evo Laser. Semangat!
dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV